Timnas Jepang versus Timnas Indonesia menjadi duel yang ditunggu-tunggu di Piala Asia 2023 kali ini. Laga ini bakal digelar di Altumama Stadium pada Rabu 24 Januari 2024 besok. Laga ini pun menjadi sangat krusial bagi penentu Timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar atau tidak. Skuad Garuda saat ini duduk di peringkat 3 klasemen grup dengan poin 3. Kalah selisih gol dari Jepang yang memiliki poin sama. Timnas Indonesia di sisi lain unggul atas Jepang dari faktor rata-rata usia. Merah Putih bahkan menjadi tim termuda dengan rata-rata usia hanya 24,33 tahun. Sedangkan Jepang di posisi ketujuh dengan rata-rata 26,2 tahun. Sejumlah pemain Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 merupakan alumni skuad SEA Games, yang mana berisikan pemain U22. Hernando Ari, Rizky Ridho, dan Pratama Arhan mengisi lini pertahanan. Sementara di lini depan ada Marcelino Ferdinand, Ramadan Sananta, hingga Witan Sulaiman. Semua pemain jebolan SEA Games juga memiliki peran penting dibuat Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 kali ini. Hoki Caraka yang jadi tulang punggung di Timnas U20 berstatus pemain termuda di skuad Garuda. Berusia 19 tahun, ia hanya lebih muda beberapa bulan saja dari Marcelino. Pemain yang sudah mencatatkan 1 gol di Piala Asia 2023. Sementara itu, Witan 35 kali dan Arhan 36 menjadi satu di antara pengoleksi caps terbanyak buat Timnas Indonesia. Bahkan dengan 9 golnya, Witan juga menjadi top skor di skuad Timnas Indonesia untuk Piala Asia 2023. Pemain tertua di skuad Timnas Indonesia untuk Piala Asia 2023 adalah Jordi Amat, 31 tahun. Disusul ada Malis dan Mark Klok yang sama-sama berusia 30 tahun. Selain mereka, semua pemain Timnas Indonesia berusia di bawah 30 tahun. Tetapi bicara pengalaman, ketiganya tidak perlu diragukan lagi. Mark Klok adalah sosok vital yang memiliki peran penting di balik sukses Timnas Indonesia lolos ke Piala Asia 2023. Jordi Amat, meski baru 10 kali berlaga buat Timnas Indonesia, adalah jenderal lini belakang. Ia memimpin juniornya seperti Elkan Bagot, 21 tahun, dan Justin Hubner, 20 tahun dengan sangat baik. Menariknya, Jepang juga memiliki pemain yang sudah berusia 30 tahun atau lebih. Mereka adalah Wataru Endo, 30 tahun, Junya Ito, 30 tahun, dan Sago Taniguchi, 32 tahun. Meski rata-rata usia pemain Jepang 26,2 tahun, justru pemain muda mereka punya karir cemerlang di Eropa. Takefusa Kubo misalnya, kini bersinar di Liga Spanyol, tepatnya Real Sociedad. Sama seperti Kubo yang berusia 22 tahun, Mao Hasayo juga menjelma menjadi striker andalan Jepang. Striker Kashiwa Reysol ini sudah bermain 4 kali dan mencetak 1 gol, dan kabarnya sedang diincar beberapa klub Eropa. Zian Suzuki, kiper Amerika Serikat yang memiliki darah Ghana dari ayahnya ini merupakan pilihan nomor 1 di bawah mister gawang Samurai Blue. Usianya pun masih sangat muda, yakni 21 tahun, dan dikadang-kadang bakal jadi bintang masa depan Jepang. Di atas kertas, Jepang jauh lebih diunggulkan meraih kemenangan dalam laga ini. Seperti diketahui, tim berjuluk Samurai Biru adalah tim dengan ranking FIFA tertinggi di Asia, nomor 17. Sementara itu, Indonesia 146 merupakan tim muda dengan ranking FIFA terendah kedua di antara 24 kontestan Piala Asia. Namun, menurut rekor head-to-head kedua tim, Indonesia pernah mengalahkan Jepang. Melansir data 11 versus 11, Indonesia dan Jepang sudah bersua sebanyak 15 kali di lintas kompetisi. Hasilnya, skuad Garuda pernah 5 kali mengalahkan Samurai Biru. Walau demikian, kemenangan-kemenangan Timnas Indonesia atas Jepang terjadi pada masa lampau. Terakhir kali Indonesia mengalahkan Jepang terjadi pada 20 Februari 1981 di laga uji coba internasional yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. 2 gol dari Bambang Nurdiansyah dan Berti Tutuarima membantu Garuda menang 2-0. Mengutip arsip harian Kompas, Indonesia tercatat pernah membantai Jepang dengan skor 7-0 di babak penyisian Merdeka Games Malaysia 1968 di Stadion Perak.
Sedangkan kemenangan pertama Indonesia atas Jepang ditorehkan di ajang Asian Games Manila 1954. Saat itu Garuda menang dengan skor 5-3. Salah satu bintang Jepang, Takefusa Kobo, enggan membicarakan mengenai kan Samurai Biru bertemu Korea Selatan di 16 besar Piala Asia 2023 dan memilih fokus menghadapi timnas Indonesia di laga pamungkas grup D. Kekalahan 2-1 dari Irak membuat Jepang tidak berada dalam posisi diuntungkan. Selain harus menjalani laga menentukan melawan Indonesia, mereka juga berpotensi bentrok dengan favorit salah satu juara, Korea Selatan. Tim negeri Ginseng diprediksi bakal memuncaki klasemen grup E dan berhadapan dengan runner-up grup D. Jika mengalahkan Indonesia, Jepang akan menduduki peringkat 2 klasemen akhir. Kubo pun enggan membahas mengenai kemungkinan tersebut. Menurut penggawa klub La Liga Spanyol tersebut, ia hanya fokus menghadapi Indonesia, karena di sepak bola segala sesuatunya bisa terjadi. Jika saya berpikir tentang pertandingan melawan Korea di laga selanjutnya, perhatian saya akan terganggu pertandingan berikutnya melawan Indonesia. Saya ingin fokus pada pertandingan melawan Indonesia terlebih dahulu. Kita tidak tahu apa yang harus akan terjadi di turnamen ini jika kami akan mengarahkan semuanya untuk pertandingan ketiga grup. Keengganan Kubo membahas mengenai kemungkinan duel melawan Korsel juga tak lepas dari penilaiannya terhadap performa diri sendiri dan tim secara keseluruhan. Kubo menyatakan tidak bermain sesuai harapan ketika dikalahkan Irak. Pemain berusia 22 tahun itu mencontohkan umpannya yang gagal di menit 14 sehingga Jepang membuang peluang untuk menyamakan kedudukan setelah tertinggal gol Ayman Hussein ketika laga baru berjalan 5 menit. Saya sekarang merenungkan diri sendiri, berpikir apakah saya seharusnya serakah dan mengincar gol. Setelah itu, tim gagal menciptakan peluang yang berarti dan kembali kebobolan sesaat sebelum babak pertama berakhir. Kami terlihat seperti bermain menyerang di babak pertama, tetapi kami sebetulnya tidak mampu melakukan itu. Sebaliknya, lawan kami bisa mencetak 2 gol dari 2 peluang, sehingga babak pertama berakhir dengan hasil buruk. Ada beberapa momen di mana kami tidak menyatu dalam hal umpan silang sebelum kami kebobolan kedua kalinya. Sementara itu, gelandang timnas Jepang Wataru Endo meminta timnya untuk tidak larut dalam kekecewaan usai dikalahkan timnas Irak. Ia menyebut timnya harus move on dan fokus untuk mengalahkan timnas Indonesia. Kemarin, timnas Jepang berhadapan dengan timnas Irak di pertandingan kedua grup D Piala Asia 2023. Diunggulkan menang, The Samurai Blue justru kalah dengan skor 2-1. Kekalahan itu membuat kelolosan Jepang ke 16 besar Piala Asia 2023. Kelolosan The Samurai Blue akan ditentukan di partai pamungkas melawan Indonesia. Indo mengakui timnya layak kalah dari Irak di laga ini. Ini pertandingan yang sulit bagi kami, ujar Indo seperti yang dikutip The Japan Times. Menurut Endo, permainan Jepang terutama di babak pertama cukup buruk. Jadi Irak bisa memanfaatkan itu dan akhirnya mereka meraih 3 poin di laga ini. Mereka, Irak, membombardir lini pertahanan mereka dengan serangan-serangan mereka. Di babak pertama, kami sering sekali kehilangan bola. Di babak kedua, kami mencoba untuk mencetak gol dan kami terus berjuang hingga akhir. Namun situasinya sulit karena kami sudah tertinggal 2 gol terlebih dahulu, sehingga kami harus menerima hasil ini. Lebih lanjut, Endo meminta rekan-rekannya untuk lekas bangkit dari kekalahan ini. Ia ingin timnya move on ke laga berikutnya. Ia menyebut timnas Jepang harus tampil mati-matian untuk mengalahkan Indonesia di laga terakhir nanti agar bisa lolos ke 16 besar. Satu-satunya opsi bagi kami saat ini adalah kami harus menang melawan Indonesia. Kita bisa bicara banyak hal seputar taktik, namun kita harus membenahi dasar-dasar permainan kami di pertandingan berikutnya. Di sisi timnas Indonesia, striker timnas Indonesia Hoki Caraka mengaku skuad Garuda tetap merasa optimis bisa meraih hasil positif ketika bersua dengan raksasa Asia Jepang. Jepang adalah tim yang sangat kuat. Kami tetap optimis kami bisa menahan mereka. Timnas Indonesia mencoba melawan kemustahilan kita ketika berhadapan dengan Jepang. Tim berjuluk skuad Garuda itu menganut paham nothing is impossible.
kami tetap optimistis mengalahkan mereka, sebab kami melihat Jepang ketika melawan Irak. Ada sedikit celah dan kami bisa memanfaatkan itu, ungkap Hoki. Namun, timnas Indonesia dilarang terlalu gegabah dan percaya diri untuk melawan Jepang. Skuad Garuda harus melakukan pendekatan yang tepat demi menghindari ledakan lawan. Sebuah asa diapungkan juga oleh Sandy Walsh. Bek timnas Indonesia itu berharap timnya bisa memetik hasil positif saat menghadapi Jepang. Sandy Walsh sendiri sangat senang skuad Garuda mampu memenangkan laga ini. Selamat malam semuanya. Terima kasih atas dukungannya. Ini kemenangan yang besar untuk Indonesia. Saya sangat bangga dengan momen ini. Dan mari kita nikmati momen ini. Sekarang kita akan menghadapi Jepang dan kita lolos ke babak berikutnya. Ayo Indonesia. Sandy berjanji bahwa ia dan rekan-rekannya akan berjuang hingga titik darah penghabisan saat menghadapi timnas Jepang nantinya.